periklanan. Check it out! Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam materi pengertian manajemen periklanan. Istilah manajemen periklanan berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan periklanan. Manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengontrol atau mengevaluasi suatu kegiatan. Sehingga dapat diberikan definisi singkat manajemen periklanan sebagai keseluruhan proses yang meliputi kegiatan-kegiatan, penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Selanjutnya kita masuk dalam beberapa tujuan manajemen periklanan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Tujuan utama dari manajemen periklanan adalah menciptakan dan meningkatkan kesadaran merek dengan kampanye periklanan yang efektif. Perusahaan dapat membuat konsumen mengenali dan mengingat merek mereka di tengah persaingan yang ketat. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Manajemen periklanan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan penjualan produk atau layanan. Dengan mempengaruhi perilaku konsumen melalui pesan iklan, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga, membangun citra positif. Salah satu tujuan jangka panjang adalah membangun citra positif merek, melibatkan menciptakan pesan periklanan yang konsisten dengan nilai dan identitas merek untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Yang keempat, membangun pasar dan ekspansi. Melalui manajemen periklanan yang efektif, perusahaan dapat memasuki pasar baru atau memperluas pangsa pasar mereka. Ini bisa mencakup ekspansi geografis atau peluncuran produk baru. Yang kelima, peningkatan referensi pelanggan. Manajemen periklanan tidak hanya tentang menarik pelanggan baru, tetapi tentang mempertahankan yang sudah ada. Yang keenam, mengukur keberhasilan. Tujuan jangka panjang adalah mengembangkan metrik yang efektif untuk mengukur keberhasilan kampanye periklanan dengan melacak kinerja dan ROI (Return on Investment). Perusahaan dapat terus memperbaiki strategi mereka. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengukuhkan keberlanjutan merek. Dalam jangka panjang, manajemen periklanan harus berkontribusi pada keberlanjutan merek. Ini berarti menciptakan strategi periklanan yang memungkinkan merek untuk tetap relevan dan populer selama bertahun-tahun. Ini adalah beberapa tujuan jangka panjang dalam manajemen periklanan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesadaran merek hingga pengembangan keterampilan dan keberlanjutan merek. Selanjutnya kita masuk pada tahapan manajemen periklanan, yaitu yang pertama ada praproduksi atau perencanaan, yang mana tahap ini terdiri dari penggunaan berbagai alat seperti studi pasar, basis data, dan semua jenis informasi untuk membangun ide. Yang kedua ada produksi atau realisasi. Pada tahap ini, ide yang disepakati pada tahap sebelumnya dilakukan, baik itu acara iklan, iklan televisi, aksi BTL, konten digital, dan lain-lain. Yang ketiga ada persetujuan pelanggan. Setelah produksi dilakukan, itu harus disampaikan kepada klien untuk mendapatkan persetujuan masing-masing. Yang keempat ada promosi dan penjualan. Tahap ini terdiri dari membuat pesan diketahui, yaitu memulai rencana dan produksi akhir yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Yang kelima atau yang terakhir ada analisis hasil. Akhirnya, hasil yang diperoleh dalam kampanye dianalisis untuk memverifikasi penentuan tujuan yang diusulkan. Dengan cara ini, biro iklan membuktikan keefektivitasnya dan perusahaan mengetahui pengembalian atau hasil investasi mereka. Selanjutnya ada model dalam manajemen advertising. Dibagi menjadi 5. Yang pertama model AIDA. Dalam model ini setiap kampanye harus bisa menarik perhatian, minat pelanggan, memicu keinginan konsumen, dan juga menghasilkan sebuah aktivitas konsumen yaitu pembelian. Yang kedua ada model 5-step model. Model ini menyarankan 5 tahap dalam setiap proses periklanan, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan yang terakhir yaitu pembelian. Yang ketiga ada 6 steps model. Dalam model ini melibatkan evaluasi
kognitif sebelum langkah pembelian, seperti kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, keyakinan, dan juga pembelian produk. Yang keempat, ada model DIAKMAR. DIAKMAR merupakan singkatan dari Defining Advertising Goals for Measured Advertising Result. Model ini pada dasarnya adalah tahapan yang harus dilalui oleh pelanggan. Tahapan tersebut merupakan an awareness, understanding of the offer, conviction, dan action. Baiklah, kita masuk ke dalam komponen proses manajemen periklanan, yang dimana proses manajemen periklanan adalah proses untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dari kampanye periklanan. Dikutip dari buku Positioning Diferensiasi yang ditulis oleh Hermawan, terdapat 9 komponen dalam tahapan pemasaran. Yang pertama yang tercakup dalam marketing brief yaitu strategi segmentasi, yang dimana segmentasi berarti mengelompokkan konsumen ke dalam beberapa kelompok yang mencakup beberapa karakteristik seperti geografis, demografis, dan gaya hidup. Yang kedua ada targeting, yang dimana adalah upaya untuk membidik atau memilih beberapa segmen untuk dijadikan sebagai target pasar. Yang ketiga ada positioning produk, yang dimana positioning adalah upaya untuk memposisikan atau menempatkan produk di benak dalam pikiran konsumen. Yang keempat ada diferensiasi produk, di mana yang dimaksudkan di sini adalah untuk menciptakan variasi pilihan dalam sebuah produk. Yang kelima ada bauran pemasaran, yang dimana bauran pemasaran menunjukkan bahwa iklan bukan satu-satunya alat penjualan. Baiklah, kita masuk ke elemen yang kelima, yaitu ada bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran menunjukkan bahwa iklan bukan satu-satunya alat penjualan, yang dimana iklan bertugas untuk mengkomunikasikan produk agar konsumen tahu dan paham tentang produk tersebut. Yang keenam ada pemerekan atau branding, yang dimana di sini adalah upaya membangun merek produk. Yang ketujuh ada service, di mana dalam era ini konsumen mempunyai kekuatan untuk memilih, dan produsen tidak boleh hanya sekedar menawarkan produk. Guna untuk menambah nilai produk, produsen dituntut untuk membangun pelayanan servis, dan dimana untuk menambah nilai yang ada dalam produk. Yang ke-8 ada proses, yang dimana faktor lain yang mempengaruhi periklanan adalah proses, yang dimana proses dimaksudkan sebagaimana kerja dalam perusahaan sehingga memungkinkan seluruh strategi berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah manajemen periklanan adalah proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, eksekusi, dan pengukuran kampanye periklanan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan kesadaran merek, penjualan, dan citra perusahaan. Pentingnya untuk beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi dan regulasi periklanan untuk mencapai kesuksesan dalam dunia periklanan yang terus berkembang. Terima kasih.